Selamat datang di video tutorial pembelajaran komputer akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan video tutorial sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas mengenai transaksi pengeluaran kas, di mana jurnal-jurnalnya sudah masuk semua di bagian transaction journal. Pada video kali ini, kita akan membahas cara mengentri transaksi penerimaan kas. Penerimaan kas di sini adalah hasil selain penjualan barang dagangan dan selain pelunasan piutang. Contohnya adalah penjualan saham, penjualan aktiva tetap, dan lain-lain. Kita sudah berada di tampilan menu utama Mayop. Untuk mengentri transaksi penerimaan kas, kita bisa menggunakan menu banking, lalu receive money. Deposito akunnya otomatis cash in bank. Jika kalian bertanya kenapa menggunakan cash in bank, ingat-ingat lagi kebijakan perusahaan bagian penerimaannya. Tax inklusif, jangan lupa centangannya dihilangi. ID-nya diisikan dengan nomor bukti transaksinya. Date diisikan dengan tanggal 25 Desember 2014. Bagian payarnya ini bisa dilewati karena ini nanti bukan dari pelanggan kita. Amount receive diketik nominal sesuai yang ada di bukti transaksi, yaitu 135 juta. Payment methodnya ini bisa kita pilih dengan check way karena ada tulisan cek di bukti transaksinya. Ada nomor ceknya. Bagian memo bisa diisikan dengan keterangan di bukti transaksi, yaitu penjualan satu-satunya kendaraan PT Yoga Alfa. Lalu kita ke bagian tabel yang ada di sini. Sebelum dilanjutkan, akan saya jelaskan dulu bentuk pengerjaannya. Konsepnya hampir sama seperti ketika kita mengentri transaksi pengeluaran. Yang membuat beda adalah akun yang kita pilih di bagian deposit ini akan menjadi akun yang ada di sebelah debit atau di kiri. Dan akun yang kita pilih di bagian ini nantinya akan di sebelah kanan atau kredit. Jika kalian ingin di bagian sini, akun yang ada di bagian ini ada di sebelah debit atau di sebelah kiri, maka berikan simbol minus sebelum mengisi nominalnya. Selanjutnya akan saya tunjukkan terlebih dahulu bentuk jurnal manual dari transaksi ini. Saya membuka Excel supaya kalian lebih paham dengan bentuk jurnalnya seperti apa. Dalam pengentrian transaksi penjualan kendaraan, ada beberapa akun yang akan kita gunakan. Yang pertama kita lakukan adalah harga perolehan kendaraan itu ada berapa, nominalnya berapa. Ini bisa kita lihat di saldo awal.
yaitu sebesar 150 juta. Umur ekonomisnya 10 tahun. Jadi penyusutan tahun 2014 sama dengan harga perolehannya dibagi dengan umur ekonomisnya, ketemu 15 juta. Akun yang digunakan adalah depreciation expense di sebelah debit dan vehicle akumulasi depreciation di sebelah kredit. Dalam receive money, cash in bank pasti di sisi sebelah debit dan akun-akun yang ada di kotak akan berada pada sisi kredit seperti yang saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, jumlah depreciation expense diisi dengan tanda minus sebelum mengetik nominalnya, agar saldonya nanti berada di sisi debit. Kendaraan yang dijual akan hilang, habis. Jadi vehicle at cost-nya nanti ada di sebelah kredit. Sejumlah harga perolehannya, yaitu 150 juta. Vehicle akumulasi depreciation-nya sebesar 35 juta. Total penyusutan dari awal September tahun 2012 ditambah 2013 ditambah lagi 2014. Selisihnya adalah laba dari penjualannya. Jadi nanti bentuk jurnalnya seperti ini. Depreciation expense tadi udah ketemu 15 juta dan di sisi kredit di sisi debit sebesar 15 juta. Vehicle accumulation depreciation-nya 15 juta juga. Vehicle at cost-nya, nah ini kita taruh di sisi sebelah kredit karena kita jual. Vehicle akumulasi debt-nya yang total penyusutan yaitu 35 juta tadi. Nah, cash in bank-nya 135 juta ya. Sesuai dengan nominal tadi di bukti transaksinya. Yang terakhir, gain or loss-nya, laba atau ruginya menjual dari kendaraan ini. Di sini sebesar 185 juta. Dan ini sebesar 165 juta. Berarti kurang
20 juta di sisi kredit. Maka 20 jutanya kita taruh di sini. Ini. Jurnal ini akan kita masukkan ke mayapnya. Depreciation expense. Min 15 juta karena ingin kita taruh di sebelah debit. Vehicle akumulasi depreciation-nya sebesar 15 juta. Vehicle at cost-nya $150 juta. Vehicle akumulasi depreciation-nya 35 juta. Yang terakhir gain or loss-nya. Ini ada kesalahan ini. Maka nanti bentuk jurnalnya seperti ini. Jika sudah sama, bisa kita klik OK, lalu kita record. Setelah kita mengentri transaksi penerimaan kas hasil penjualan kendaraan, selanjutnya tentang transaksi penerimaan kas hasil dari penjualan saham. Transaksi ini berkaitan dengan transaksi pengeluaran kas bagian pembelian saham yang ada di video sebelumnya. Menu yang digunakan masih sama, yaitu Banking Receive Money. Banking Receive Money. Deposit tokennya masih cash in bank. Teks inklusifnya tidak ada centangannya. ID-nya diisikan dengan KM12-5. Date diisikan dengan tanggalnya, yaitu 27 Desember 2014. Bayar bisa dikosongi. Amount receive ini sebesar nominal yang ada di bukti transaksi, yaitu 56 juta 868.075 rupiah. Memonya bisa diisikan dengan penjualan 500 saham. Sebelum dilanjutkan, saya akan menunjukkan cara penghitungan penjualan saham. Yang pertama adalah dijual 500 lembar saham. Itu berarti setengah dari saham yang dibeli. Maka setengah dari 111.650.000. Setengah dari 111.650.000. Nah, 111.650 itu dari mana? Ini adalah hasil penghitungan pembelian 1000 lembar saham di video pengeluaran kas.
Jadi totalnya nanti adalah 55.825.000. Yang kedua, penjualan ini dikenakan pajak. Dikenakan pajak sebesar 0,1% dari harga jual bersih. Kita cari dulu harga jualnya. Harga jualnya. Yaitu per lembarnya adalah 100.000. Kalau kalian bertanya 100.000 itu dari mana, adalah 100.000 ini nominal ketika pembelian di transaksi pengeluaran kemarin. Dikalikan dengan jumlah saham yang dijual, yaitu 500 lembar. Dikalikan dengan kurs, yaitu 115 per 100. Nanti hasilnya adalah 57.500.000. Biaya penjualannya adalah 1%. Maka 57 juta sekian ini dikalikan dengan 1%. Akan ketemu 575.000. Jadi harga jual bersihnya dari harga jual dikurangi dengan biaya penjualannya sebesar 56.925.000. Nah, untuk pajaknya nanti akan ketemu sebesar 56 juta ini dikalikan dengan 0,1%. Dan hasilnya nanti 56.925. Yang ketiga, selisih laba penjualan ditaruh di sebelah kredit. Nominal penjualan 500 lembar saham, hasil bagi 2 dari harga beli, yang ini, dikurangi penjualan 500 lembar saham, yang ini, ditambah dengan pajaknya. Nanti akan ketemu sebesar 1.100.000 labanya. Maka bentuk jurnalnya adalah cash in bank di debit, marketable security di kredit, income tax and spend di debit, dan gain or loss on sale stoknya di sebelah kredit. Kita kembali ke Mayop. Kita pilih akun seperti tadi. Yang pertama marketable security-nya. Sebesar 55.825.000. Pajaknya min 56.925 rupiah. Dan yang terakhir adalah akun gain or loss-nya, yang sell of stock yang kita pilih, yaitu 1.100.000. Nanti rekapannya akan seperti ini.
Jika udah kita oke, lalu kita record. Untuk melihat lagi jurnal-jurnal yang sudah kita buat, kita bisa masuk ke transaction journal. Lalu kita ke bagian receipt. Tanggal di date from-nya karena ini transaksi tahun 2014. Kita buat sebelumnya. Penjualan kendaraan dan penjualan saham. Demikian video tentang mengentri transaksi penerimaan kas. Semoga kalian bisa lebih memahami penggunaan aplikasi Mayop. Saya akhiri cukup sekian dan terima kasih.